Insyaallah mudah-mudahan bisa dibaca setiap malam hari ya Bu ya. Nah tadi di sini ada rohbatan wa rohbatan. Ya Ibu, halo. Ada rohbatan dan rohbatan. Rohbatan itu artinya takut sama Allah. Cuman kita bedain begini. Takut sama Allah itu beda sama takut dengan makhluk yang lainnya. Ibu takut sama hantu, sama setan nih. Apalagi setan di Indonesia jenisnya udah banyak. Ya. Tiap kota punya panggilan tersendiri. Kemudian kalau di sini Jawa Barat jurik bahasanya, ada genderuwo lah, kuntil anak lah, pocong lah, tuyul lah, macam-macam panggilannya ada tuh. Ya. Nah, kita takut sama jin yang suka mengganggu kita, ya, dalam artian syaitan, karena sifatnya buruk, suka menakut-nakuti manusia. Ketika kita takut sama jin, sama syaitan, kita pengen mendekat atau menjauh? Lari ya. Pengennya kabur ya. Aduh, kalau bisa nggak ketemu, kalau bisa nggak deket-deket, kalau nggak bisa nggak ditampakin, kalau bisa jangan ketemu sama sekali ya Allah, gitu. Takut. Kita kalau lewat kuburan numpang, anak bagong mau lewat. Itu takutnya, mintanya perlindungannya bukan sama Allah, tapi kemana-mana. Hati-hati. Jadi kalau kita lewat tempat sepi, kuburan, atau yang kita merasa takut nih, kalau kata orang Indonesia, bulu kuduk saya merinding katanya, udah berdiri katanya. Jadi buru-buru baca doa, minta pertolongan sama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bukan tadi numpang izin itu ya. Nah itu nggak ada ajarannya begitu, tapi mintanya langsung sama Allah. Ya Allah, lindungi kami, alladzi la yadurru, ya, dengan nama Allah yang Allah tuh bakal melindungi kami, tidak akan membahayakan kami. Jadi langsung minta sama Allah. Kita takut sama setan, sama jin, nggak pengen ketemu, takut, pengennya ngibrit, lari, kabur. Ibu takut sama manusia, sama atasan. Ketemu atasan, atasan nih. Kalau kelihatan habis nih, kabur dia. Cari waktu yang lain, cari arah atau jalan yang lain. Itu takutnya sama makhluk bikin kita pengen jauh, betul nggak? Pengen jauh, nggak ketemu, nggak mau deket, pokoknya nggak mau deket sama sekali. Itu kalau takutnya sama makhluk, baik manusia, jin, binatang. Ada orang fobia sama burung, fobia sama kucing, fobia sama ulat dan lain sebagainya. Nggak mau deket-deket, takut pokoknya. Itu takut sama makhluk. Tapi kalau rahbatan, takutnya sama Allah, itu takut yang kalau Allah tuh ngejauh dari kita. Jadi takut sama Allah tuh bukan takut yang kita pengen makin jauh, enggak, malah kita takut kalau kita jauh, pengennya deket terus. Jadi paham ya ibu-ibu ya? Jadi kalau sama makhluk takutnya itu membuat kita pengen jauh, tapi kalau sama Allah takutnya kita Allah cemburu dan ngejauh dari kita. Dan takut karena Allah gak ngasih rahmat ke kita, sehingga azab dan siksaan Allah yang datang pada kita tuh kita takut. Jadi yang harus ditakuti oleh seorang muslim pertama kali ketika Allah cemburu sama kita, kita maksiat, Allah cemburu. Apapun maksiatnya, kita gak sholat, Allah cemburu. Kita lebih cinta sama makhluk, Allah cemburu. Hati-hati ibu-ibu bucin sama suami, Masya Allah. Aduh ayah, kemanapun ayah pergi akan mama ikuti. Katanya, ayah mati dikubur mama ikut? Oh nggak mau ya. Itu kan ada orang yang bucin sampai hidup dan matiku untukmu. Hati-hati. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak ada tuh hidup matiku buat manusia, buat pasangan gitu ya. Tapi hidup matiku buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi rohbatan wa rohbatan, pengharapan dan takut sama Allah itu adalah takut kalau kita tuh gak deket lagi sama Allah. Beda ya, sama makhluk dengan sama Allah. Baik, nanti silahkan dibaca doanya. Insya Allah mudah-mudahan tadi yang Nabi bilang, fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Kalau kita mati dalam keadaan suci. Wa in asbahta asbata khairan. Kalau kita ketemu pagi lagi dikasih rezeki panjang umur, maka pagi itu Allah kasih kebaikan yang luar biasa buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Ya, wa fi riwayatin fi sahihaini, pada riwayat yang lain nih, fi sahihaini baik itu sahih Bukhari ataupun Muslim ya, anil Barra qala li Rasul sallam, ini dari Al Barra, dia berkata Rasul sallam pernah berkata kepadaku begini, idza ataita matja'aka, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, maka wudu dulu. Wudu akalis sholat, sebagaimana wudu kamu ketika hendak sholat. Ini salah satu sunnah Rasul yang diajarkan. Kalau mau tidur itu wudu terlebih dahulu. Summa taji' ala shiqqikal aymani. Kemudian kalau kamu udah wudu, kamu nyampe ke tempat tidur, berbaringlah ala shiqqikal ayman. Jadi berbaring kita tuh bertumpuan ke sebelah kanan. Sebelah kanan nih. Kita nengok sebelah kanan. Ini ajaran Rasul ya. Wakul, dan katakanlah ketika kamu sudah tadi nengok ke kanan ya, ala shiqqikal ayman tadi. Wakul wa dzakara nahwahu, katakanlah atau bacalah doa yang tadi kita baca, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika, itu baca ya. Summa qala waj'alhunna akhira ma taqul. Ya, tadi di akhir itu baca doa yang tadi. Jadi sebelum kita baca, setelah kita baca doa-doa yang tadi mau tidur dan lain sebagainya, maka baca doa yang tadi diajarin oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau mau lebih afdolnya lagi, wudu dulu, udah ambil wudu, berbaring ke sebelah kanan, baca doa tadi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita masuk as-saminu, hadis yang ke-8. Tadi as-sabi'u yang ke-7, ini as-saminu hadis yang ke-8. An Abi Bakrin As-Siddiq Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taimim, panjang nih Bu ya, bin Sa'id bin Taimim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi radhiyallahu an, wa huwa abuhu wa ummuhu sahabat radhiyallahu an. Ini dari Abu Bakar Siddiq, ini panjang nasabnya Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq satu ketika kalau ia berkata gitu, nazartu ila aqdamil musyrikin, dia melihat kaki-kaki orang-orang musyrik ini berada di ini kita lanjut dulu. Nazartu ila aqdamil musyrikin, dia ngelihat kaki-kaki orang musyrik ini lagi berjalan gitu ya. Wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Jadi maksudnya gini, ketika Abu Bakar Siddiq lagi berada di Gua Sur, ngumpet sama Rasul waktu perjalanan dari Mekah ke Madinah, mau hijrah kala itu ke Madinah, kan ngumpet nih. Pas lagi ngumpet, mereka melihat nazartu ila aqdamil musyrikin. Abu Bakar melihat orang musyrik ini masuk ke dalam gua itu, dan kakinya tuh ada di atas kepala mereka. Jadi dia ngumpet di bawah, dia nengok ke atas, nih kakinya orang musyrikin pada jalan. Ya, fakultu, maka aku bilang sama Rasul, aku berkata sama Rasul gini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Rasul, lau anna ahadahum, kalau salah seorang di antara mereka yang lagi jalan nih, nazara tahta qadamaihi, ya mereka ngelihat ke bawah kakinya nih. Jadi kalau pandangan mereka dirubah yang harusnya lurus tapi ngelihat ke tahta qadamaihi, kedua kakinya, la absuruna, tentu kan mereka bakal ngelihat kita wahai Rasul, katanya. Ya, jadi ketakutan ya Abu Bakar. Faqala, Nabi berkata sama Abu Bakar, mazunnuka ya Abu Bakrin bisnainillahu salisuhuma. Yang kamu cemaskan, kamu cemas ya Abu Bakar. Tenang ya, di antara dua orang yang kalau dia bertawakal maka salisuhuma. Jadi Allahu salisuhuma, Allah yang ketiganya. Jadi kita cuman berdua nih, kita cuman berdua, cemas, ketakutan, tenang, Allah yang ketiganya yang menjaga kita. Gitu. Jadi rasa cemas Abu Bakar dihilangin oleh Rasul dengan mengatakan bahwa ya walaupun kita cuman berdua nggak bisa apa-apa, ada Allah yang melindungi kita. Ya, jadi yang ketiganya itu Allah sebagai pelindung. Jadi paham ya ibu-ibu ya, kita dalam bahaya nih, misalkan ya Allah kita mau dibegal di mobil kita berdua sama suami, la haula wala quwata, aduh ya gimana ini, udah pengen pulang kampung, ini orang jalan pulang kampung lewat Lampung, lewat apa itu kan banyak begal-begal ya, berhenti cuman mobil dia berdua sama suami, gimana ya, sudah ketakutan, pasti takut ya, wajar manusiawi ya. Tapi kemudian dia juga
juga harus ingat sama Allah. Ya Allah, Allah yang melindungi kami. Memang sekarang kalau ngelawan begal itu susah-susah gampang. Kita bunuh, kita yang jadi tersangka. Padahal membunuhnya itu untuk membela diri. Tapi kalau kita nggak lawan, kita jadi korban. Habis gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita, anak cucu keturunan kita semua dilindungi dari mara bahaya ya. Baik itu orang-orang yang hatinya punya penyakit. Orang zaman sekarang ini, Bu, ya Allah, penyakitnya banyak bener hatinya. Gampang banget ngilangin nyawa orang lain. Saya kalau ngelihat yang viral-viral berita, ya baik itu di media sosial, Instagram, TikTok, atau platform media sosial yang lainnya, atau TV ya, itu kalau ngelihat berita tuh pasti sekarang banyak banget kasus pembunuhan. Itu kok orang sepele sekarang lihat nyawa orang ya, menjaga nyawa orang lain. Ya Allah, ada terakhir kasus berita seorang laki-laki anak DPR apa ya di Surabaya kalau nggak salah, dia ngebunuh pacarnya itu dilindes pakai mobil. Jadi kalau ibu lihat beritanya, saya juga masya Allah, saya bilang, ya Allah ya Rabb, dilindes sampai ya meninggal. Jadi ternyata dibunuhnya bukan cuma ditabrak, dilindes itu sampai beberapa retak ya anggota tubuhnya, gara-gara cemburu. Katanya motifnya cemburu, wallahu a'lam bishawab. Nah itu mudah sekali menghilangkan nyawa orang lain, gara-gara cinta ditolak dibunuh, cemburu sama pasangan bunuh, suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak. Belum lama ada orang tua ngiket anaknya tuh, ada lagi berita kemarin saya lihat, seorang ibu membunuh anaknya gara-gara anaknya bandel. Jadi ya susah dibilangin gitu ya, minta HP katanya. Saya yang belum ngikutin kasusnya jelas ya. Jadi kesal, susah dibilangin, bandel, akhirnya diikat, dibunuh. Dan itu dibantu sama pamannya katanya, sama kakaknya ya. Ya jadi pas dibuang itu masih hidup, diikat ya. Ya Allah, nauzubillah. Ini orang tua ke anak. Ntar ada lagi anak ke orang tua. Ada lagi kasus yang waktu itu bule, jadi anaknya nikah sama bule, kawan bunuh kawan. Jadi mainnya langsung bunuh-bunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain itu gampang zaman sekarang. Apalagi ditambah dengan film-film yang menjadi tuntunan, game-game juga dan lain sebagainya. Maka ya Allah, maka itu kita kalau doa ngelihat kasus gitu, ya Allah jaga diri kami, jaga anak cucu keturunan kami, keluarga kami ya. Banyak ini kasus seperti ini. Banyak orang yang kok bisa dia bunuh orang lain kemudian dimutilasi, udah kayak lagi motong ayam, dipotong pahanya, kakinya, tangannya. Ya Allah ya Rabb, ini ngeri ya Bu ya. Jadi kita punya Allah, kita punya Tuhan. Setiap langkah kita jangan lupa tawakkaltu 'ala Allah. Tapi juga harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Biar kita nggak bikin orang kesel, lisan kita lebih dijaga lagi, perbuatan kita lebih dijaga lagi ya. Kadang-kadang orang ngebunuh orang cuman gara-gara lisan, sakit hati sama lisan seseorang dibunuh. Maka lisan ini sebenarnya yang paling mencelakakan. Apa kata Rasul? Faliyakul khairan aw liyasmut. Jadi kamu kalau percaya kepada Allah, kepada hari akhir, jadilah seorang mukmin yang kalau kamu mau berbicara dan kamu rasa nggak pantas, udah faliyakul khairan. Kamu bisa berbicara tapi yang baik-baik aja, atau liyasmut, diem aja, udah nyari aman gitu ya. Jadi lisannya kita jaga gitu ya. Jangan ada yang sampai melakukan hal demikian atau jadi korban dari hal demikian ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi hadis yang ke-8. Jadi bentuk tawakalnya Rasul sama Abu Bakar yang lagi ngumpet di Gua Tsur. Kemudian dikit aja tuh orang-orang usah cemas. At-tasi'u, hadis yang ke-9, an Ummil Mukmini Ummi Salamah, dari Ummul Mukminin Ummi Salamah. Jadi Ummi Salamah itu wasmuha, nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifah al-Mahzumiyah. Panjang nih Bu, namanya Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah al-Mahzumiyah. Sekarang kita tutup buku kita hafalin namanya, hafal nggak? Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah al-Mahzumiyah. Udah hafal?
Nanti kita hafalin dikit-dikit ya Bu. Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Semoga ridha Allah selalu kepadanya. Anan Nabi sallallahu bahwasanya Nabi sallallahu nih kata Hindun nih, kata Ummi Salamah ini, karena idza kharaja min baitihi, Rasul itu kalau mau keluar dari rumahnya, qala, Nabi bersabda atau Nabi berkata setiap keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, aku berlindung kepada Allah, aku menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla, dari menyesatkan atau tersesat. Artinya jadi orang yang nyesatin atau yang disesatin gitu. Ya, jadi pelaku penyesatan atau yang korban disesatkan gitu. An adilla au udalla, dari orang yang menyesatkan atau yang disesatkan. Au azilla au uzalla, dari orang yang menggelincirkan, membahayakan orang lain. Au uzalla, atau yang dibahayakan, digelincirkan gitu ya, tergelincirlah bahasanya. Au azlima au uzlama, atau orang yang menzolimi. Au uzlama, atau juga terzolimi, jadi pelaku ataupun korban ya. Au ajhala au yujhala aliyah, atau aku berlindung ya Allah, diriku nih jangan jadi orang yang membodohi orang lain atau dibodohi. Dalam kata lain, terbodohi diriku oleh orang lain, jadi korban gitu ya. Hadisun sahih, ini hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuhuma bi asanidi sahihah. Qala Tirmizi hadisun hasan sahih wa hadza. Jadi Rasul kata Ummu Salamah tadi, setiap keluar rumah ya, Rasul selalu berdoa tadi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au zalima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu doa Rasul biar dia kalau keluar rumah, panjang masih ya. Belum yang tadi mau tidur kita belum hafal. Ini udah masuk lagi keluar rumah. Oh, banyak ustazah, banyak dalam kitab Riyadhus Shalihin ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasul buat kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi mau tidur, ini mau keluar rumah. Jadi Rasul selalu mengucapkan demikian. Jangan sampai kita melangkahkan kaki keluar rumah, kita jadi orang yang melakukan keburukan atau menjadi korban dari keburukan. Jadi paham ya ibu-ibu ya? Kita zolimin orang, atau pas keluar rumah kita dizolimin sama orang. Ya Allah, saya berlindung dari hal itu, kata Rasul. Saya yang ngebodohin orang, nipu orang, atau saya yang ditipu orang. Pokoknya saya nggak mau dua-duanya ya Allah. Baik pelakunya ataupun korbannya yang ditipunya. Jadi gitu. Itu doa Rasul ketika hendak keluar rumah. Kita habisin aja ya hadisnya ya. Tanggung dua lagi ya Bu ya. Nanti kita masuk di babun fil istiqomah, tentang keistiqomahan. Al-Ashiru, hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Nabi? Man qala, siapa orang yang berkata atau membaca, yakni idza kharaja min baitihi, siapa orang yang baca doa ketika keluar rumah, ya, ketika dia keluar min baitihi, dari rumahnya, apa yang dia baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yuqalu lahu, orang yang membaca itu maka baginya hudiyat, dikasih petunjuk. Dia melangkah keluar rumah, dia baca doa tersebut, kata Nabi, hudiyat, dia dikasih petunjuk. Wa kufiyat, dia dijamin sama Allah. Wa wuqiyat, dipelihara, dijaga sama Allah. Wa tanaha anhu syaitan, dan tanaha anhu syaitan, dia dijauhin dari syaitan. Nih kata Nabi, orang yang keluar rumah cuman baca itu doang tadi, sepetik nih, pendek nih Bu. Jangan sampai nggak hafal kita nih. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kelas, udah segitu cukup. Jadi kata Nabi, yuqalu lahu hudiyat wa kufiyat wa wuqiyat wa tanaha anhu syaitan. Tenang, orang yang rajin baca doa ini, kemudian dia berserah hatinya sama Allah ketika melangkah keluar rumah. Apa sih yang enggak gitu? Apa sih yang enggak dikasih sama Allah? Hudiyat, dikasih petunjuk, dia mau nyari nafkah,
dikasih petunjuk sama Allah, dimudahkan jalannya. Wa uqiyat, dijaga, dipelihara dari mara bahaya, bala, sesuatu apapun yang memudaratkan dia dijaga. Wa tanahanuhu syaitan, bahkan syaitan pun yang mau membahayakan dia Allah jauhkan. Ini sebab orang yang gak pernah lupa dia ngucap doa tadi plus tawakal hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Satu doa yang diajarin Nabi ini bisa menyelamatkan kita semua. Ini disebutkan Warawahu Abu Dawud wa Turmuzi wa Nasai wa ghairuhum. Tadi diriwayatkan Abu Dawud, Turmuzi, Nasai dan selain dari mereka. Kalau Turmuzi berkata, Imam At-Turmuzi, hadisun hasan, ini hadis yang hasan. Zada Abu Dawud fayaqul. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud fayaqul ditambahin begini, yakni syaitana li syaitanin akhar. Ketika setan mau ganggu orang yang keluar rumah tapi dia udah baca doa tadi, kata setan yang satu, dia ngomong li syaitanin akhar kepada setan yang lainnya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya ukiya. Gimana kita mau godainnya? Dia udah dikasih petunjuk sama Allah, dia udah dipelihara, dijamin sama Allah. Ya. Kemudian juga tadi sudah dijamin, sudah dipelihara dan sudah dikasih petunjuk sama Allah. Gimana dong cara kita? Jadi setan itu sampai kebingungan, mencelakakan atau membahayakan dan menggoda orang yang tadi udah baca doa dan tawakal ketika melangkah keluar rumah. Baik, hadis yang terakhir pada bab tawakal ini, Al-Hadi Asyara, hadis yang ke-11. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang sahabat, akhwani, saudara. Ada dua orang saudara di zaman Nabi sallallahu. Fakana ahaduhuma ya'tin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satu saudaranya tuh ya'tin Nabiy, datang terus sama Nabi, mendatangi Nabi terus. Wal akharu, yang satunya lagi yahtarifu, rajin usaha, giat. Yang satu datang minta doa terus sama Nabi, yang satu saudaranya kerja terus. Jadi yang satu doa, yang satu kerja. Fasyakal muhtarifu, maka ngadu al muhtarifu, ya, orang yang kerja terus tadi, usaha terus, akhahu, terkait saudaranya ini, lin Nabi SAW. Jadi orang saudaranya yang satu tuh yang suka kerja keras, dia datang sama Nabi ngadu, Nabi, saudaraku tuh yang satu tuh datang mulu minta doa sama Nabi, dia nggak pernah kerja, yang kerja cuma saya gitu, bahasa kitanya ya. Faqala, maka berkata Nabi, fala'allaka turzaku bihi. Kata Nabi, coba dengerin, bisa jadi ya, gara-gara dia doa terus minta doa sama aku, mendatangiku, itulah yang bikin rizki kamu banyak. Karena yang satu nyari rizki, yang satu ngedoain, husnuzon aja gitu ibaratnya. Jadi gak diomelin sama Nabi, kawannya yang satu yang suka minta doa. Nah ini disebutkan rawahu Turmuzi bi isnadin sahih, hadis riwayat Turmuzi dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim. Yahtarifu, jadi yahtarifu itu bimakna yaktasibu wa yatasabbabu. Ya, dia berusaha, berjuang untuk tadi dengan apa yang dia jalankan itu. Jadi ini kolaborasi dua orang saudara, yang satu doa, yang satu kerja. Sama kayak begini dah, ini saudara. Sekarang suami sama bini, laki bini, suami istri. Suaminya yang nyari nafkah keluar, istrinya yang doa. Wah, itu luar biasa itu kolaborasinya, Bu. Ya. Jadi suaminya keluar, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya niat nyari rezeki, udah dia tawakal. Tapi untuk doa kurang ibaratnya. Istrinya di rumah tahajudnya nggak tinggal, duhanya nggak tinggal, sedekahnya istrinya luar biasa, ngaji taklim dia datang ke majelis taklim manapun, ketemu guru ulama dia samperin minta doa, ya ustazah, tolong doain suami saya rezekinya lancar, kerjaannya lancar, jabatannya dinaikin, gajinya besar, bisa mencukupi keluarga, doain. Ini istri solihah yang model begini. Maka ada istilah
Beda istri, beda rezeki. Tadi dia bilang begitu. Ya karena kan setiap orang amalannya beda-beda. Ada suami, dia nikah nih sama bini yang satu, istri yang pertama. Wah, rizkinya bukan main, masya Allah, lancar, ngalir. Ya, dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata istrinya punya amalan tirakat yang luar biasa. Duha, tahajud, sedekah, rajin ngaji, sholatnya nggak ketinggalan. Dia selalu menyedekahkan apa yang suaminya kasih, suaminya nafkahin ke dia, disisihkan untuk sedekah. Anak-anaknya didoain tiap malam. Ini istri solihah yang model begini, maka rizki suaminya pun lancar ngalir. Satu ketika suaminya kegoda sama perempuan lain, ya banyak kayak begitu ya. Jadi sudah di puncak di atas rizki, padahal salah satunya karena doa istrinya sebelumnya. Akhirnya berpalinglah ke istri yang kedua. Yang satu lagi pisah sama istri pertama, kok beda rizkinya ya? Nggak semengalir atau seluber bahasa kitanya tuh, seluber rizkinya dengan istri yang dulu. Oh ternyata istrinya yang selanjutnya secara amalan ataupun doanya beda sama istri yang dulu, jauh malah jauh. Tiap orang amalannya beda-beda. Oh yang pertama nih sedekahnya bukan main. Itulah bisa jadi kata Nabi tadi, fala'allaka tarzuqu bihi. Bisa jadi kamu yang usaha, dia yang doa terus sama Allah, itu yang narik rizkinya. Gitu. Hati-hati. Beda istri, beda rezeki. Karena setiap istri punya amalan yang berbeda-beda. Setiap perempuan punya kesolihan yang berbeda-beda. Yang satu solih, yang satu nggak solih, beda rizkinya. Terutama dalam hal keberkahan. Mungkin ketika dia nikah sama yang lain tetap kaya raya, tapi nggak ada ketenangan hati sama keberkahan. Dia nikah sama perempuan yang sebelumnya nggak begitu kaya raya, tapi cukup tenang, senang, bahagia, anak pinter ngaji. Pokoknya adem ayem rumah tangga. Ini rizki juga. Jadi rizki itu luas, jangan cuma dimaknai materi. Rizki itu bukan cuma duit, perhiasan, emas, zahab, fiddah, emas, perak, ya, properti, investasi, bukan. Kita punya hati tenang, rizki, Bu. Betul nggak? Punya istri solehah, rizki. Punya suami baik, tanggung jawab, setia, soleh, rizki. Punya anak-anak nurut, mau ngaji, hafal Quran, rizki. Jadi rizki itu maknanya luas, bukan cuma materi. Nah itu di sisi keberkahannya yang berbeda. Jadi kata Rasul sekali lagi, fala'allaka turzaqu bihi. Ya udah kamu usaha, tawakal. Nih yang satu lagi ngedoain, itu baru saudara. Apalagi suami istri yang sama-sama berkolaborasi niat lillahi ta'ala membangun rumah tangga. Abang nyari nafkah aja, mamah yang doa. Jangan abang nyari nafkah, mama yang ngabisin. Nah ini salah juga gitu ya. Jadi ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Wah ini tidak diajarkan demikian dalam Islam. Jadi bagaimana istri itu selalu mendoakan, lagi mudah suaminya jalannya didoakan, lagi sulit jalannya pekerjaannya pun didoakan. Jadi satu doa, satu usaha, kolaborasi yang maksimal. Allah senang melihat pasangan yang model begini nih. Tapi ustazah kalau dua-duanya usaha lebih cakep lagi. Suami istri kerja tapi dua-duanya juga doa, usahanya berdua kencang, doanya berdua kencang juga, tahajudnya nggak ketinggalan, dua-duanya duhanya nggak ketinggalan. Ya, ini juga masya Allah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sudah di akhir pembahasan Al-Hadi Asyar tadi, hadis yang 11. Saya minum dulu ya Bu ya. Hadis yang ke-11, penutup dari pembahasan babut tawakal ya, pembahasan tentang tawakal. Nah sekarang, bukan sekarang sih, bulan depan insya Allah kita masuk di babun fil istiqomah, pembahasan tentang istiqomah. Mudah-mudahan ibu-ibu juga istiqomah ngajinya, hadirnya istiqomah. Nanti bulan depan bisa hadir lagi, bisa ikut ngaji lagi. Silahkan kalau ada teman-temannya yang mau hadir, mau ikut atau deket-deket di Depok sini ya, di Cinere, boleh hadir insya Allah. Nanti kita bahas di bab istiqomah yang selanjutnya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan.
Gimana istrinya ya? Usaha. Tapi suaminya nggak ngapain. Bisa juga. Yang penting kan keduanya saling ridho, komunikasinya baik, berkolaborasi dengan baik, gak apa-apa. Misalkan gini, mohon maaf ya, istrinya yang jadi pencari nafkah ya, bukan mencari nafkah gini. Istri tuh kalau keluar rumah dia nyari nafkah, dia kerja itu bukan menafkahi, tapi lebih kepada meringankan beban suami. Karena nggak ada kewajiban istri nyari nafkah, yang nyari nafkah itu tugas suami. Jadi kalau ada istri kerja, kemudian dia punya pendapatan dan dia bantu keluarganya, itu artinya dia meringankan suaminya, bukan menafkahi. Jadi kalau dia nggak ngasih juga nggak apa-apa, karena bukan kewajiban. Tapi kalau suami, nafkah itu jadi kewajiban. Nah, sekarang istrinya kerja, suaminya di rumah nggak kerja. Satu, mungkin sakit. Ada yang begini kan? Ada nih, saya punya beberapa saudara, istrinya yang kerja, suaminya kena stroke atau sakit parah, jantungan atau apa, yang udah nggak bisa kerja lagi karena secara fisik udah nggak kuat, gitu ya. Atau karena penyakit mental misalkan, alasannya karena sakit ya Bu, sakit fisik atau sakit mental yang akhirnya nggak bisa kerja lagi, dan istrinya ridho, kemudian istrinya punya skill untuk bekerja atau berdagang, suaminya pun ridho dengan istrinya keluar rumah bekerja, mereka saling mendoakan. Kata suaminya, maafin aku ya, udah nggak bisa nyari nafkah, tapi aku doakan kamu bisa dapat rezeki untuk membantu keluarga, bantu saya juga. Nah ini nggak apa-apa, boleh. Jadi suaminya doain di rumah, itu dalam keadaan sakit, apalagi doa orang sakit itu mustajab gitu ya. Kemudian istrinya yang berusaha. Yang aneh tuh kalau istrinya kerja, padahal suaminya sehat walafiat tapi nggak mau kerja, pengangguran. Ya pengangguran di sini tuh sebenarnya orang pengangguran itu kan adalah orang yang bukan hanya dia gimana ya, suami itu bisa nafkahi istri walaupun dia nggak punya kerjaan tetap. Dia nggak harus kerja di satu instansi, kantor dan lain sebagainya, enggak. Yang penting ada ikhtiar dia. Walaupun dia nggak punya kerjaan tetap, dia keluar tiap hari, mah izin ya, atau mah doain ya, papa pengen ikhtiar lagi. Walaupun dia cuma bawa duit ke rumah 10.000, 20.000 sedikit, tapi ada tanggung jawab yang memberi nafkah. Yang salah itu ketika laki-laki sudah merasa enak istrinya mencari kerja atau punya gaji tetap, tapi suaminya, udahlah, saya di rumah aja nungguin istri saya kan kerja, katanya. Dia nggak mau berusaha lagi. Nah itu berdosa karena tanggung jawab nafkah ada di suami, bukan di istrinya. Beda lagi ceritanya kalau tadi suaminya sakit secara fisik maupun mental, nggak ada kemampuan lagi untuk bekerja, maka di sini istri diperintahkan untuk meluaskan hatinya, ridho dengan keadaan, dan dia mampu membantu keadaan suami dan anak-anaknya, gitu ya. Iya, pasti tetap. Apalagi keduanya saling ridho, insya Allah itu ada keberkahannya gitu ya. Ada lagi ibu-ibu? Silahkan. Ada lagi? Cukup? Udah ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah tutup kajian kita, sudah jam 11 lewat juga ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan insya Allah yang kita bahas tadi terkait bab tawakal ini bisa menjadi insight tambahan, apa bahasanya tuh, asupan ilmu, asupan ruhani, asupan kebaikan buat diri kita. Ya Allah, berarti selama ini saya kurang tawakal. Ya Allah, berarti saya selama ini cuman banyakan ikhtiar tapi doanya kurang. Atau selama ini saya cuman doa, ikhtiarnya nggak ada. Maka harus dibarengi antara ketiga tadi, doa, tawakal, doa, ikhtiar dan tawakal. Karena Nabi sudah mencontohkan dalam banyak kisahnya bahwa tawakal itu orang-orang yang hendak menyerahkan dirinya kepada Allah setelah dia berusaha, yakin tadi ya, apa disebutnya tuh, kufiyat, wawukiyat, itu udah dijamin, dipelihara, wahudiyat, dikasih jalan sama Allah. Pokoknya tenang aja, penting tawakal, ada usahanya dulu ya. Jadi insya Allah itu bisa jadi muhasabah penting buat kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita yang doain, suami yang nyari duit ya. Oh itu insya Allah mantep gitu ya Bu ya. Nanti nikmatinnya bersama-sama, keberkahannya Allah kasih beriringan. Amin ya Rabbal alamin. Sekali
lagi kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, diberkahi rezeki kita, dijadikan kita hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kita ke Baitullah bagi yang belum melaksanakan ibadah ke Baitullah. Mudah-mudahan apapun hajat yang kita inginkan Allah kabul. Ibu doain saya juga mudah-mudahan sehat ya Bu. Udah 2 hari ini saya ngerasa flu batuk, emang nggak enak nih sebenarnya. Diri aja rasanya mau keleyang-keleyangan. Cuman saya cinta sama ibu-ibu husnul khatimah. Dan ini kajian rutin kita, minta dikuatkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini sehat afiat insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.